Halo, saya Fatma Hanim akan mendemonstrasikan mengenai pendidikan yang berpihak peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Pendidikan yang berpihak kepada peserta didik merupakan pendidikan yang memusatkan pada peserta didik seperti pada pelaksanaan sistem amok menghamba pada murid oleh Ki Hajar Dewantoro. Menurut beliau, tugas guru sebagai pendidik dan pengajar adalah menuntun peserta didik tumbuh sesuai dengan kodrat dan tahap perkembangannya. Sikap menuntun ini dikenal dengan semboyan ing ngarsa sumtulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Demikian pula untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, guru akan mendesain pembelajaran agar dapat sukses membelajarkan murid baik di kelas maupun di luar kelas. Peserta didik sebagai anak bukan seperti kertas kosong yang dapat kita tulis dan gambar sekehendak kita, melainkan seperti kertas yang telah terisi garis samar, dan pendidikan membantu menempelkan garis tersebut sesuai dengan bakat bawaan atau kodrat alamiah yang mereka miliki secara optimal. Pada hakikatnya, setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda. Mengutip dari Albert Einstein bahwa setiap anak itu jenius, diibaratkan seperti kecerdasan seekor ikan. Sebagai pendidik, tidak dapat mengukur kecerdasan ikan dengan cara bagaimana ikan tersebut memanjat pohon, karena hal itu akan menjadikan ikan tersebut merasa bodoh selama hidupnya. Kodrat seekor ikan adalah mampu berenang, sehingga yang diperlukan adalah melatih berenang ikan dengan lebih cepat atau gesit untuk mengembangkan kodrat tersebut. Proses pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik yaitu dengan mewujudkan merdeka belajar. Konsep ini pertama kali dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantoro pada tahun 1952 dalam peringatan Taman Siswa. Kemerdekaan hendaknya dikenankan terhadap caranya anak-anak berpikir, yaitu jangan selalu dipelopori atau disuruh mengakui buah pikiran orang lain. Merdeka belajar dilaksanakan pada pembelajaran yang sesuai dengan minat, kebutuhan, dan karakteristik dari peserta didik dengan harapan pembelajaran menjadi efektif dan menyenangkan sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Merdeka belajar menurut Ki Hajar Dewantoro dapat diartikan sebagai titik hidup terperintah, berdiri tegak karena kekuatan sendiri dan cakap mengatur hidupnya dengan tertib. Pendidikan yang memerdekakan diharapkan mampu menghasilkan kehidupan yang seimbang antara cipta, rasa, dan karsa. Praktik baik yang saya lakukan di sekolah mitra mengenai pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik yaitu penerapan merdeka belajar. Pertama, dimulai dengan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan budaya positif di dalam kelas dengan membuat kesepakatan kelas bersama murid, memfasilitasi murid untuk menemukan apa yang menjadi kebutuhan murid selama belajar melalui mobile teaching, mengapresiasi pekerjaan peserta didik mulai dari hasil karya, pendapat, atau argumen mereka, serta menjunjung tinggi sikap saling menghormati. Kedua, yaitu melalui pembelajaran berdiferensiasi, yang merupakan usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Dalam pelaksanaannya, dilakukan diferensiasi konten, proses, dan produk. Pembelajaran berdiferensi mengacu pada aspek pemetaan kebutuhan belajar peserta didik yang diperoleh dari hasil observasi. Diferensiasi konten dengan cara menggunakan metode atau model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pada materi, penggunaan media pembelajaran yang bervariasi. Diferensiasi konten melalui kegiatan yang bervariasi. Diferensiasi produk dengan memberikan kebebasan. Diferensiasi produk dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam mengerjakan tugas dan menghasilkan produk baik berupa teks atau tulisan seperti artikel, narasi, karangan, atau bentuk produk lain yang sesuai minat belajarnya seperti audio, video, poster, mind map, dan lain sebagainya. Tentunya pelaksanaan mengenai pendidikan yang berpihak peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 diperlukan dukungan dari berbagai pihak atau dikenal dengan tri pusat pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Dukungan dari keluarga, sekolah, dan masyarakat akan membantu mendorong kreativitas dan inovasi dalam mempersiapkan murid sebagai generasi unggul yang siap menghadapi tuntunan revolusi industri 4.0, yaitu memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, mampu berkomunikasi secara efektif, dan senang berkolaborasi pada akhirnya